Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, senang sekali saya Muhammad Sofyan dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita bersiaran langsung dari Masjid Az-Zikra, Komplek Telkom, Jalan Wibawa Mukti, Jatiluhur, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini persis apa yang kita lihat bersama-sama di VT lagi. Di VT tadi ya, bagaimana di dalam setiap kehidupan ada dua perkara yang mendominasi. Di dalam setiap mengambil perkara atau keputusan ada akal dan juga nafsu. Manakah yang menguasai diri kita? Apakah akal atau nafsu kita? Nah, insya Allah akan kita kaji bersama-sama guru-guru kita yang sudah bersama di tengah-tengah kita. Ada Ustadz Arifin Nugroho dan juga Ustadz Zaki Mubarak. Di segmen pertama ini pemirsa, Ustadz Arifin Nugroho akan menyampaikan bagaimana tujuan Allah memberikan akal dan nafsu kepada manusia. Pemirsa, dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berbahagia para jamaah sekalian, jamaah Damai Indonesiaku dimanapun jamaah berada, wabil khusus jamaah yang ada di Masjid Az-Zikra. Kalau Masjid Az-Zikra ini berarti ahli zikir. Ada ahli fikir, ada ahli zikir. Kalau kita sekarang akan membahas tentang tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal dan nafsu. Kira-kira kalau ditanya, kita itu lebih penting punya akal apa punya nafsu? Punya akal atau punya nafsu? Dua-duanya Pak. Kalau cuma punya akal nggak punya nafsu, selesai manusia. Sebab dia tidak punya nafsu. Makanya ketika dia punya nafsu disebut bernafsu. Setelah itu baru berpikir bagaimana nafsunya ini bisa membuat sesuatu yang baik, baru dia gunakan akal. Oh, berarti supaya nafsu saya ini baik, saya harus begini. Dan itu tidak cukup, sebab harus dituntut dengan atau dituntun dengan iman, dengan wahyu. Jadi tiga tuh, nafsu, akal, iman. Jadi kalau seandainya orang bernafsu, contoh misalkan, yang gampang sajalah, hubungan biologi suami istri itu. Dia punya nafsu. Cuman kalau tidak dituntut dengan akal, rusak masyarakat. Akhirnya ada akal naik, kalau saya ini sembarangan, apa segala macam penyakit ada, hancur tatanan masyarakat. Akhirnya berpikir gimana caranya, oh begini. Iman turun dengan memberikan apa? Syariat. Sehingga bagaimana? Menikah. Ya. Nafsu mau punya mobil. Kalau cuma nafsu aja, nggak digunakan akal, jadinya apa? Nyolong. Kan yang penting nafsunya terpenuhi. Kalau mau punya ya udah, yang penting gimana cara nyolong. Tapi akal bilang apa? Jangan, ntar digebukin. Ya, karena kalau nyolong digebukin. Sehingga apa? Dituntun. Karena kalau cuman sampai di akal, mikirnya gimana caranya nyolong supaya tidak digebukin. Kan itu akal. Tapi kalau cuma sampai seperti itu, tetap hancur hidup manusia. Harus ada yang ada di atasnya. Apa dia? Iman. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan nafsu, akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikannya secara umum. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bahwa manusia itu diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Fujur dan takwa. Untuk bisa berbuat buruk, untuk bisa berbuat baik. Yang bisa membersihkan dirinya maka dia baik. Tapi kalau dia yang tidak bisa membersihkan dirinya maka dia akan rugi. Ibu, panas enggak tadi datang dari rumah? Kalau ngikutin nafsu?
Ya. Terus kenapa datang ke sini? Hah? Ya, akalnya di mana? Hah? Akalnya di mana? Kan kalau umpama nurutin nafsu, males. Tapi karena ada iman, jalan. Betul iman apa gara-gara TV One? Iman apa TV One? Oh, iman lah karena Allah. TV One ini karena alhamdulillah aja. Awalnya mah iman datang ke sini. Cuman akalnya karena panas. Ada yang bawa ada yang bawa payung, ada yang gimana lewat sesuatu yang meneduhkan, atau ya biarin aja datang ke sini. Yang penting tidak ada yang pakai apa yang penangkal matahari itu, sunblock, itu kan akal. Ya. Jadi begitu, nafsu tidak mutlak buruk, tapi akal juga tidak mutlak baik. Maka semua harus dinaungi dengan iman agar semua menjadi seimbang. Makanya orang kalau di atas muka bumi ini tidak ada nafsu, manusia tidak akan bisa berkembang sampai dengan detik ini. Sampai bisa bikin pesawat terbang yang bukan cuma menghantarkan satu orang dari satu titik ke titik lain di bumi, tidak, sampai ke bulan. Emang itu awalnya dari apa? Nafsu dulu. Melihat, kalau saya bisa ke sana, pengen ke sana, akhirnya akalnya jalan. Ya, akalnya jalan. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta ketika berbicara tentang masalah nafsu dalam syariat ini semuanya buruk, tidak. Ada nafsul ammarah, ada nafsul lawamah, ada nafsu mutmainnah, semuanya nafs, ya. Tetapi kalau yang ammarah ini yang dia itu ngerusak gitu. Contoh, marah-marah, iri dengki, itu ngerusak. Kalau lawamah itu yang sifatnya negatif ke orangnya. Contoh, kecewa, minder, putus asa. Ya. Nah, yang mutmainnah ini adalah nafsu, keinginan yang ada di dalam dirinya, tetapi keinginan ini yang mampu untuk bisa membuat dia mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dilihat dari segi perbedaan apa itu nafsu, apa itu akal, apa itu iman. Maka yang penting nafsu apa akal? Nafsu apa akal? Nanti ada di segmen terakhir pertanyaan ini. Dua-duanya. Nggak mungkin manusia itu bisa maju kalau tidak punya nafsu, tapi akan hancur juga kalau hanya sekedar menyandarkan pada nafsu. Oleh sebab itu ada akal buat manusia, tetapi akal harus dipandu dengan apa? Harus dipandu dengan yang namanya iman. Maka insya Allah semua yang hadir di sini memiliki nafs, tapi yang mutmainnah, akal yang dibimbing oleh syariat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Harifin Nugroho yang telah memberikan muqaddimah di awal bagaimana tujuan Allah menciptakan kita, ada nafsu dan akal. Untuk itulah dalam Islam akal mempunyai peran yang sangat penting. Allah memberikan peringatan berkali-kali, la'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun. Kita diminta untuk terus berpikir. Nah, untuk itulah lantas bagaimanakah akal dan nafsu itu menjadi cerminan di dalam diri manusia? Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Zaki Mubarok di segmen berikut. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Adimor, tentu sarung kita.